Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Inter Melanesia ya. Ini adalah sebuah channel yang akan memberitakan teman-teman, yang akan memanjakan teman-teman dengan informasi-informasi mengenai klub kesayangan kita, Inter Milan. Tetapi hari ini teman-teman, saya tidak akan banyak menyampaikan tentang berita yang sudah update pada malam hari ini karena tadi sudah saya sampaikan banyak berita. Sedangkan karena nanti malam kita akan menghadapi Juventus, ini adalah big match Liga Italia ya, klub kesayangan kita Inter Milan melawan klub sekaliber Juventus gitu kan. Nah, mudah-mudahan teman-teman suka sambil menunggu daripada pertandingan tersebut, kami akan coba obrol-obrolkan, akan saya coba bedah bagaimana racikan Simone Inzaghi melawan Juventus nanti malam. Yang pertama mau kita buka adalah soal tren kemenangan. Soal tren kemenangan ini sangat penting menurut saya teman-teman. Jadi menurut saya tren kemenangan ini adalah salah satu menambah kepercayaan diri kita untuk melawan Juventus itu. Sebelumnya kan kita sudah menang melawan Youngs Boy gitu kan, meskipun skornya hanya 1-0, tapi ini adalah modal utama kita untuk bisa mengunci kemenangan dengan Juventus ini. Sementara itu teman-teman, Juventus di pertandingan terakhirnya di Liga Champions itu tidak kurang enak ya. Artinya mereka juga sedang, kepercayaan diri mereka sedang tidak bagus gitu kan. Mereka dikalahkan oleh Stuttgart dengan skor 1-0. Ini adalah peluang kita ya. Jadi Inter Milan dengan kepercayaan dirinya menang 1-0, Juve justru kalah 1-0. Kemudian teman-teman, fakta yang lain ya, media Sky Sport itu sudah meluncurkan prediksi starting line up nanti malam ya untuk Inter Milan. Biasa Inter Milan dengan kekuatan dari Simone Inzaghi ini meluncurkan formasi 3-5-2 teman-teman, yaitu ada Pavard, De Vrij dan Bastoni, skuad terbaik kita di lini belakang. Kemudian tengahnya Barella, Zielinski dan Mkhitaryan. Nah, untuk Aslani sepertinya akan dikesampingkan terlebih dahulu ya oleh Simone Inzaghi karena kepercayaan diri dari Aslani itu gimana ya, menurut saya dia sudah bertahun-tahun di Inter Milan ya, sudah beberapa musim, tapi belum juga menemukan permainan yang apiknya, permainan terbaiknya. Dia sering kehilangan bola ketika sedang melakukan tren penyerangan itu. Itu untuk gelandang bertahan itu sangat sangat riskan ya, sangat berbahaya ya teman-teman. Oke lah ya, untuk gelandang kita kesampingan pembicaraan kita ya, karena ya kita sama-sama khawatir tentang cederanya seorang Calhanoglu ya. Tapi teman-teman, untuk striker kira-kira bagaimana dengan pasangan Lautaro dan Marcus Thuram? Saya rasa tidak khawatir ya. Kemudian super subnya ada si Taremi. Yang saya khawatirkan justru di sisi sayap ya, terutama di sayap kiri ini Federico Di Marco ini kelihatan banget sudah mulai sangat-sangat capek gitu ya. Dia bermain tanpa henti dan kemudian mengganti, kemarin di laga terakhir dia menggantikan si Augusto yang dilanda cedera. Nah, dia nanti malam diinformasikan akan starter ya. Tapi apa yang terjadi jika si Di Marco ini cedera teman-teman, atau tidak cedera namun terjadi kelelahan, ini siapa yang mau menggantikannya? Sedangkan kita tahu kalau si Bucanan ini belum sepenuhnya pulih gitu kan. Tapi entah nanti dari Simone Inzaghi ini, saya tidak mendapatkan kabar terkait Tajon Buchanan ya, tapi kabar terbarunya dia sudah ikut berlatih bersama klub, artinya sudah baik-baik saja. Namun mungkin bisa jadi si Inzaghi tidak akan memainkan dulu seorang Buchanan nih, karena ya kondisinya masih, menurut saya masih belum mumpuni gitu kan untuk dimainkan ya, karena cedera itu berat bro, cederanya sangat tinggi dan sangat riskan. Menurut saya ini sangat 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 berbahaya gitu kan. Ini kekhawatiran saya di sisi sayap ya kan. Selain kekhawatiran di gelandang yang nggak ada Calhanoglu, saya juga khawatir dengan sisi sayapnya Di Marco. Itu ya teman-teman yang menjadi pikiran saya ketika saya berpendapat mengenai klub kesayangan kita Inter Milan nanti melawan Juventus.
Itu saya simpulkan kekhawatirannya ada di lini tengah ya, pos yang ditinggal oleh Hakan Calhanoglu. Kemudian juga pos yang ada di sisi kiri justru dari Di Marco teman-teman. Walaupun Di Marco ini mainnya bagus, tapi saya khawatirnya ketika Di Marco nanti kelelahan, ini siapa yang akan ngisi pos di sisi kiri gitu kan. Kira-kira teman-teman bagaimana? Kalau teman-teman punya gagasan yang lain silahkan ketik di kolom komentar ya teman-teman. Terus kemudian untuk prediksi kita melawan Juventus, saya memprediksikan kita akan menang walaupun dengan tipis ya, kalau bisa banyak. Kita harus percaya diri dengan tren modal kemenangan kita yang sebelumnya. Oke.